puncak musyahadah kalbunya senantiasa dipenuhi oleh cahaya Tuhan, sehingga ibarat kilatan cahaya di malam hari yang tiada putus sama sekali, sehingga malam pun laksana siang yang nikmat. Ada juga yang berpendapat musyahadah adalah tampaknya Allah pada seorang hamba di mana ia tidak melihat sesuatu apapun dalam ibadahnya, kecuali hanya menyaksikan dan meyakinkan dalam hatinya bahwa ia hanya berhadapan dan dilihat oleh Allah. Mengenai musyahadah ini, Allah berfirman pada surah Qaf ayat 37. Menyaksikan dalam ayat tersebut berarti menghadirkan hati atau saksikan hati, bukan mata. Berarti yang dimaksud di sini yang menyaksikan itu adalah hati, bukan mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yakin. Kalau dipikir-pikir pakai logika, yakin berarti bersifat mengetahui, sungguh-sungguh atau merasa, dan tentu saja bersifat pasti. Nah, menurut Al-Junaid, yakin adalah stabilnya suatu pengetahuan atau ilmu, tidak membolak-balikan, tidak berpindah-pindah, dan tidak berubah-berubah dalam hati. Al-Junaid berkata pula bahwa yakin adalah hilangnya keraguan-keraguan di hadapan Allah. Sal bin Abdullah berkata, yakin itu bagian dari bertambahnya iman. Abu Abdullah berkata, yakin jika sudah tertanam dalam jiwa seorang hamba, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya, keraguan-keraguan dan kebimbangan akan musnah. Hati dipenuhi dengan rasa syukur yang kemudian menimbulkan rasa khauf kepada Allah. Khauf yang dimaksud ini ialah perasaan dan takut terhadap siksaan dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dosa yang telah diperbuat. Tanda-tanda orang yakin menurut Ibnu Yakin adalah sebagai berikut. Tanda-tanda orang yang yakin menurut Ibnu Yakin adalah: yang pertama, orang yang mampu meragukan kekuasaan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 20. Yang kedua, orang yang mendapatkan petunjuk dan orang yang beruntung, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 4-5. Sedangkan penghuni neraka tidak dikatakan sebagai orang yakin, sebagaimana dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Jasiyah ayat 32. Jadi kesimpulannya, yakin adalah ruh dari perbuatan seluruh anggota tubuh yang membuat anggota tubuh semangat untuk melakukan perbuatan baik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara qomat dan akhwat. Mengenai urutan qomat, para ulama sufi berbeda pendapat. Tidak hanya itu, karena mereka juga berbeda pandangan dalam menentukan bagian-bagian qomat dan akhwat. Dalam hal ini, sebagian sufi menyebutkan sejumlah bagian dari qomat sebagai akhwat. Begitu pula sebaliknya. Artinya, bagi sebagian sufi, bagian tertentu dalam qomat menurut sufi lain adalah akhwat. Perbedaan ini muncul salah satunya adalah karena para sufi memiliki pengalaman batin yang saling berbeda.